Purbakala Purworejo itu memang terletak di desa Purworejo, makanya namanya situs Taman Purbakala Purworejo. Nah, situs Taman Purbakala Purworejo ini nilai sejarah yang sangat luar biasa, bahwasanya di situs Taman Purbakala Purworejo itu terdiri dari 3 zaman, yaitu zaman prasejarah, zaman klasik, dan zaman Islam. Halo semuanya, balik lagi sama gue Muhammad Ikhwan. Nah, di episode kali ini gue bakal ngajakin kalian nih buat keliling di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Ya, nama kabupatennya adalah Kabupaten Lampung Timur. Kita mau ngapain sih di sana? Nah, kita mau ngajakin kalian buat keliling di salah satu tempat wisata edukasi sejarah, yaitu sejarah mulai dari kerajaan Megalitikum, terus sejarah Hindu Buddha, sampai sejarah Islam juga, sampai di sana itu ada gitu kan. Dan dengar-dengar di sana juga ada apa sih, patung semacam menhir gitu, dan juga ada semacam gundukan buat kayak gunung gitu. Dan ini nama tempatnya adalah Punggung Raharjo. Nah, penasaran guys sih tempatnya gimana? Penasaran kan? Yaudahlah, kita mulai langsung aja jalan ya, tanpa basa-basi, kita langsung aja gas. Oke teman-teman semua, sekarang gue lagi ada di salah satu museumnya. Jadi sebelum kalian masuk ke situs Purbakala Punggung Raharjonya, itu wajib banget buat belajar dulu nih terkait wisata yang ada di sini. Situs Purbakala Punggung Raharjo itu apa sih? Dan kebetulan hari ini Ikhwan ketemu sama salah satu pengurus yang ada di situs Purbakala Punggung Raharjo dengan, halo Bapak. Halo. Dengan Bapak Turwidi. Oke. Teman-teman semua, dan kita bakalan nanya-nanya sama Bapak Turwidi ini terkait Punggung Raharjo itu seperti apa, dan ada apa aja sih sebenarnya di dalam dari museum Purbakala yang ada di Punggung Raharjo, Lampung Timur. Oke Pak? Oke. Gimana Pak? Dari sini dulu. Oh, dari sini. Sini teman-teman. Terkait museum yang ada di sini, boleh dijelasin nggak Pak? Situs Purbakala Punggung Raharjo ini apa sih Pak sebenarnya Pak? Oh, dari sejarah dulu gitu ya. Boleh. Nah, jadi situs Taman Purbakala Purworejo itu memang terletak di desa Purworejo, makanya namanya situs Taman Purbakala Purworejo. Nah, situs Taman Purbakala Purworejo ini nilai sejarah yang sangat luar biasa, bahwasanya di situs Taman Purbakala Purworejo itu terdiri dari 3 zaman, yaitu zaman prasejarah, zaman klasik, dan zaman Islam. Adapun untuk sejarah awal adanya situs Taman Purbakala ini, pertama ditemukan arca yang disebut arca Bodhisatwa, yang ditemukan pada tanggal 14 Agustus 1957, yang menemukan adalah Bapak Kadiran. Kemudian dari hasil penemuan itu dilaporkan ke Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional LPPN Jakarta. Kemudian dari hasil laporan kemudian dilakukan survei sekaligus diidentifikasi situs-situs yang ada di Taman Purbakala Purworejo, dan bekerja sama dengan Pennsylvania Museum University Amerika Serikat dengan mendatangkan 2 arkeolog. Oh, 2 arkeolog. Luar biasa ini. Oh, luar biasa. Udah, jadi skalanya udah internasional ya Pak ya? Jadi artinya penelitiannya udah skala internasional, yaitu Mr. Bennett Bronson dan Jan Westman melakukan penelitian di sini. Nah, ternyata ya itulah Taman Purbakala Purworejo terdiri dari 3 zaman tadi. 3 zaman. Yang di sini ada menhir. Peninggalan prasejarah. Menhir, batu pipisan, batu pengeri, kemudian batu berlubang. Nah ini dulu juga nenek moyang kita sangat luar biasa. Artinya nenek moyang kita juga sudah mengenal ilmu kedokteran. Nah ini untuk pengobatan kalau dulu itu menggunakan daun ataupun akar-akaran yang diracik, kemudian ada juga yang secara ditumbuk, diulek-ulek gitu ya. Ada tempat ulek-ulekan ya. Ada ininya. Itu luar biasa. Ada nggak Pak bukti nyata terkait zaman Hindu Budanya di sini Pak? Di mana tuh Pak? Arca ini. Oh ini. Menunjukkan arca Buddha. Oh di mana Pak? Boleh kita samperin nggak Pak? Nah, boleh. Arca Buddha. Namanya disebut Bodhisatwa atau Putri Badaria. Putri Badaria. Jadi ini namanya Arca Putri Badaria. Ya, Putri Badaria. Dari tahun berapa nih Pak?
Ini sekitar abad ke-13. Buset, abad ke-13 teman-teman. Iya. Saya belum menjadi apa-apa pun di situ. Orang tua saya juga belum ada. Nah, kalau kaitannya juga dengan Sriwijaya ada, jadi adanya prasasti bungkuk. Prasasti bungkuk. Kan huruf huruf Palawa, bahasanya bahasa Melayu kuno. Ini lebih tua lagi. Wah, lebih tua dari yang ini nih, Pak. Ini abad ke-7. Buset. Abad ke-7 saya masih belum jadi apa-apa juga, Pak. Belum jadi apa? Ada gambaran. Belum ada gambaran itu saya ada di dunia atau tidak. Nah, ini intinya apa? Untuk apa? Kok ada prasasti semacam ini? Karena peninggalan dari apa? Nenek moyang Nenek atau moyang gimana? kita zaman Sriwijaya, Ya, zaman Sriwijaya. itu memang meletakkan batu-batu termasuk di Palas itu. Pasema juga ada. Nah ini intinya apa? Peraturan atau sumpah kutukan kepada masyarakat yang tidak tunduk dan patuh maka akan mendapatkan kutukan. Gitu. Ini Nah, ini. sebagai tanda ya. Jadi tulisan-tulisannya ya. Iya. Terus langsung ke zaman ketiganya itu adalah zaman Islam. Zaman Islam. Kalau ini kaitannya memang ini hanya dengan makam-makam termasuk makam Wali Unang, tetapi juga ada prasasti Dalung. Nah, kalau prasasti ini Dalung. prasasti Dalung itu hanya replika, itu langsung diberikan ke pemilik ke keturunan. Jadi di sana dulu ada suatu tokoh yang diberikan prasasti Dalung itu. Nah, prasasti Dalung itu sekitar abad 16. Wah. Nah, itu. Jadi sejarahnya berabad-abad. Ya, kalau untuk hijriahnya 1102 hijriah. Wah, Masya Allah. 102 hijriah, kalau sekarang 1445 hijriah, sekitar 300 tahun lebih ya. Oh iya. Nah, dengan untuk tahun hijriah 1691 Masehinya. Mantap sekarang sekali udah ya. 2000 berapa? 2024. Jadi 16 sekarang sudah 2002 itu. Oke, berarti teman-teman semua di sini tuh sejarahnya melekat banget ya dari perkembangan 3 zaman tuh kan. Dan ini menjadi sebuah bukti bahwa Provinsi Lampung itu bisa go internasional nih, sudah dijelaskan oleh Bapak tadi kan, sudah mempunyai penelitian-penelitian yang dari luar skala internasional aja udah masuk ke situs Purbakala ini gitu kan. Pak, ngomongin situs Purbakala ini, tempatnya itu luasnya itu sebenarnya berapa hektar sih, Pak? Luas situs kita itu kalau penelitian Bapak Haris Kendar itu beliau adalah arkeolog yang pada saat itu sekitar 25 hektar. 25 hektar itu kalau jalan, Aduh, luar Masya biasa. Allah ya. Capek. Capek banget itu, Pak. Adapun begini saya sampaikan juga, peradaban nenek moyang kita sebenarnya luar biasa. Luar biasa emang. Dari situs ke situs saja sudah luar biasa. Misalkan benteng itu untuk pertahanan, baik dari serangan suku-suku lain atau serangan binatang buas. Ini luar biasa. Kemudian di situs Batu Mayat, di situs Batu Mayat itu ya, itu untuk ritual. Karena ritual. animisme mereka karena masih animisme ya. Animisme ya. Melekat, masih melekat tuh, Pak. Iya, masih melekat, artinya mereka membuat tempat buat pemujaan. Untuk tempat pemujaan Pemujaan ritual. acara kematian maupun pernikahan. Kemudian di Punden 6 itu juga prasejarah juga itu nilainya. Punden 6 itu yang gede banget itu ya, Pak? Punden 6 yang paling gede itu. Oh Jadi, iya. itu juga peradabannya luar biasa. Jadi nenek moyang kita mencari tempat juga nggak asal-asalan. Dan di situ setelah teropong dari anak-anak ITERA itu kemarin, di sana itu luar biasa. Makanya dari ITERA itu mengadakan astronomi, melihat bulan, melihat rasi bintang. Jadi di atas Punden itu luar biasa. Jadi pusat bintang ada di situ. Ya, itu kan luar biasa itu ya. Jadi bisa kelihatan tuh Bisa bintang-bintang. kelihatan langsung. Jadi kita juga ada bukti, ada foto-foto, ada juga. Keren banget teman-teman. Itu luar biasa. Kemudian di sumber air. Nah, itu sumber air itu juga luar biasa. Kenapa? Saya katakan luar biasa karena di situ itu air yang walaupun kemarau sepanjang apapun, air itu tidak akan surut. Tidak akan surut. Oh, nanti kita bakalan mandi tuh di situ, Pak. Bisa nggak sih, Pak, mandi? Nah, di situ tuh kan bisa. Di situ diperuntukkan untuk mandi, karena di situ untuk meracik biji-bijian, untuk lulur kecantikan, sehingga muncul mitos yang barang siapa mandi atau cuci muka untuk obat awet muda. Oh, ini sesuai kepercayaan dari masing-masing ya, Pak ya, terkait hal tersebut ya. Oke, Pak. Nah, kalau misalnya kita masuk ke bagian museumnya nih, Pak. Kalau tadi Bapak udah menjelaskan beragam dari arca, terus juga batu-batuan gitu kan ya. Di sini juga kan
ada nih kayak semacam keramik-keramik lokal ini, apakah ini hasil dari karya masyarakat terdahulu yang masih bisa dilihat nih sebagai bukti bahwa ini adalah nyata loh gitu ya Pak ya? Ya logis nyata, artinya pada abad 11 sampai 14 di area situ juga itu sudah ramai, artinya sudah ada pasar. Wah, dengan mantap ya. adanya keramik-keramik lokal, kemudian ada pecahan-pecahan keramik itu ya, itu ini. keramik-keramik Cina. Sini kameramen. Keramik-keramik Cina dari Wah. zaman dinasti Yuan, dari Sun, Tang, dan Ming, dan 4 dinasti ada Dinasti di sini. Ming ada di sini. Dan dinasti Ming ada di sini. Yuan ada di sini. Ini luar biasa gitu tuh. Dinasti Yuan dan Ming itu amat jauh Nah, sekali dari jauh. sekarang ya Pak ya. Bahkan juga Cina sudah menggunakan mata uang. Oh, ada? Ada mata Oh, di sini uang. ada Nah, mata ini uang. Ada mata uang. Nah, ini mata uang. Oh, nih teman-teman. Bisa dilihat nih dekat. Kelihatan nggak? Mata uangnya itu kan. Wah, mantap ya. Bisa dilihat. Uang kuno dari abad ke-12 13. Nah, itu. Kalian bisa berpikir logis lah ya, bahwa peradaban yang ada di Lampung Timur ini sangatlah terjaga, apalagi nanti kita bakalan lihat di bagian situs Purbakala Punggura Harjonya itu ya Pak ya. Nah, itu jadi kadang pertanyaan apa mungkin gitu. Apa mungkin orang Terdahulu. dari Cina Oh, Cina. datang ke sini, apakah mereka jalan kaki? Iya Nggak juga ya. mungkin ya kan? Tahukah mereka pakai pesawat terbang? Juga belum ada. Belum ada. Kendaraan yang mobil, motor belum ada. Nah, ini apa? Iya. Mereka dari Laut Cina Selatan datang ke sini dengan menggunakan perahu. Perahu kertas bukan Pak? Bukan. Kan ada nyanyian ya Pak? Iya ada. Jadi menggunakan apa tuh? Kapal berlayar. Masuk ke Selat Sunda, kemudian masuk ke ini Sungai Sekampung. Ini situ kan ada Iya, Sungai Sekampung. ada Sungai Sekampung. Ada Sungai Sekampung itu yang mengarah ke sini, ada anak Sungai Sekampung sampai ke situs kita. Nah ini Buset. ini perjalanan mereka yang jauh dari sana untuk melakukan perdagangan di sini. Itu pun pada tahun 2016 kalau enggak 17 itu dilakukan ekskavasi, melakukan penggalian dengan kedalaman 30 cm, ukuran 1 kali 2 meter. Itu ditemukan juga koin Cina. Nah ini artinya di area situs Taman Purbakala Purworejo itu ada cagar budaya. Benda cagar budaya. Oke. Nah, Jadi, Masya Allah ya. Jadi gitu teman-teman semua. Pak, sebelumnya terima kasih banyak nih udah membantu menjelaskan kepada penonton yang hari ini nonton. Semoga dari penjelasan Bapak ini bisa teman-teman menambahkan wawasannya terkait kebudayaan atau sejarah yang ada di Lampung ya, terutama yang ada di Lampung Timur ya, di situs Punggura Harjo. Makasih banyak Bapak. Oke, sama-sama. Jadi nanti kita bakalan explore lagi nih Pak. Minta izin ya Pak ya, untuk ke bagian situs Purbakalanya. Dan oke teman-teman, itu aja cerita dari museum yang dibawakan oleh Bapak Turwidi. Kita bakalan langsung aja cabut ke salah satu situsnya. Penasaran kan gimana? Langsung aja kita gas. Oke, let's go. Halo semuanya, dan sekarang kita sudah sampai di situs Purbakala Punggura Harjo yang berada di Kabupaten Lampung Timur. Dan kalian penasaran nggak pemandangan di sini tuh gimana? Dan kita bakalan explore nih, mulai dari kanan, kiri, depan, belakang. Dan kalau dilihat-lihat di bagian sini, itu kita udah bisa melihat sebagian pemandangan-pemandangan hijau yang ada di situs Purbakala ini. Dan gue juga penasaran, kita bakalan mau ngelihat menhir, terus apalagi ya tadi namanya ya, pokoknya aku lupa namanya. Dan kalian bisa lihat di bagian sini tuh udah bisa foto-foto juga, karena ini semacam kayak ini ya, galian-galian untuk benteng. Dan by the way, for your information aja, ngomongin tentang benteng, sebenarnya dalam sejarahnya di daerah sini itu yaitu dulu tempat pertahanan benteng gitu kan. Nah, dan kalau kita datang ke bagian sini itu menyediakan parkir yang juga sangat luas ya teman-teman. Jadi ini tuh sering banget dikunjungin sama orang-orang yang berada di luar Provinsi Lampung itu sendiri ya. Dan kita harus bangga karena ini tepatnya ada di Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Timur. Nah, kalau kita masuk ke bagian depan, ini udah disediain apa namanya map enggak tuh.
disediain tempat kita mau kemana dulu gitu kan. Di bagian sana itu ada punden 1 sampai 4. Di bagian sini itu punden 6 dan kolam megalitik gitu loh. Kolam apa tuh? Nah, kita juga bakalan nyobain kolamnya kalau kayak gitu mah. Penasaran nggak gimana kolamnya? Terus juga punden-pundennya kita bakalan lihat semua juga, dan kita bakalan ngelihat juga pemandangan dari drone. Dan di sini ada kejelasan ini, Pugung Raharjo, kejelasan. Jadi Pugung Raharjo ini adalah situs Taman Pugung Raharjo yang merupakan cagar budaya gitu kan. Jadi kita harus bangga yang berada tinggal di Provinsi Lampung. Dan udahlah, tanpa basa-basi kita langsung aja ngelihat cus dari punden. Kemana dulu nih, Dim? Punden 1 apa punden kanan? Punden 1 punden kanan. Kita ke sana dulu aja ya. Oke, let's go. Kita bawa motor, guys. Jadi di sini itu kalau kalian yang bawa mobil itu pasti mobilnya ditaruh di lahan yang sini, terus kalian jalan gitu menikmati keindahan suasana alam yang ada di Pugung Raharjo. Tapi kalau misalkan kalian bawa motor, nih sama teman-temanku, nih ada Patur, ada juga Irfan, lihat. Nah, dan kita berangkat berempat sama kameramen Dimas, dan kita bakal langsung aja jalan. Ayo, let's go bawa motor karena pegel, guys. Nah, teman-teman semua, sekarang kita udah sampai di bagian punden 1 dan 2. Nah, kalau misalkan kalian capek, sebenarnya naik motor itu direkomendasiin dan itu boleh. Dan kalau misalkan kalian pengen jalan sambil menikmati suasana indah dari alam yang ada di Pugung Raharjo ini, situs Purbakala, kalian bisa banget juga jalan, karena ini juga jaraknya mungkin sebagian orang bilang ini jauh dan mungkin sebagian orang bilang ini dekat. Nah, di bagian sini itu udah terlihat salah satu punden 1 ya dari bagian situs Purbakala yang ada di Pugung Raharjo, Kabupaten Lampung Timur. Nah, kalian bisa ngeliat ini tuh semacam kayak pemandangan indah ya, bisa dibilang kayak Bukit Teletabis kali ya. bukan ya Bukit Teletabis kok. Nah, di bagian sini sebenarnya kalian boleh masuk, dan yang penting jangan ngerusak sekitar yang ada di situs Purbakala ini. Ya, jadi kita tetap harus menjaga peraturan tata tertib dan bisa menghargai keadaan yang ada di punden-punden di situs Purbakala ini. Nah, wah, buset ya. Ini cocok banget nggak sih, Dim, untuk foto-foto gitu kan ya? Mana kulit hijau-hijau gitu kan. Nah, masuk ke bagian sini teman-teman, kalau kalian jalan sekitar berapa ya? 100 meter nggak sih dari sini ke situ? 50 meteran ya. Itu ada bagian punden 2-nya, teman-teman. Nah, di sini pun bisa juga dipakai buat foto-foto kalau kalian dapat cahayanya mendukung kayak sekarang ini. Nah, untuk perjalanannya sendiri dari Kota Bandar Lampung menuju situs Purbakala Pugung Raharjo, Kabupaten Lampung Timur, itu sekitar 1 jam ya. 1 jam, kurang lebih 1 jam perjalanan, dan menurutku itu nggak lama, karena juga perjalanannya tadi di sana dari Bandar Lampung ke sini itu mulus jalannya. Cuman dari rute perkampungan masuk ke dalamnya itu ya ada agak sedikit PR karena jalannya sedikit rusak. Nah, bisa dilihat ini ini bagian yang kedua, pundennya kedua, dan ya ini termasuk adalah salah satu hal yang harus kita banggakan yang bisa ditemukan di Provinsi Lampung tentunya ya. Dan gue pribadi sangat bangga gitu menjadi masyarakat Lampung gitu, karena punya hal yang sangat fantastis gitu kan. Bayangin aja loh, Dim, ini tuh dibangun dari zaman situs Purbakala, ya kan, megalitikum, terus juga habis itu zaman Hindu-Buddha, habis itu juga kerajaan Islam, dan banyak banget sejarahnya yang bisa dikulik dari tempat ini gitu kan. Dan ngomongin tentang sejarah, sebenarnya teman-teman semua di rumah sini suka nggak sejarah? Kalau aku sih sebenarnya sedikit suka sejarah gitu kan. Dan ya, kita langsung aja ke bagian punden selanjutnya. Penasaran nggak gimana penampakan dari punden ke 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go, kita naik motor lagi.
Oke teman-teman semua, berjarak sekitar 50 meter dari pundan 1 dan 2 itu langsung di lokasinya pindah ke bagian pundan 3 dan 4. Nah, kameramen bisa ikut masuk ke dalam ya. Nah, sebenarnya jalan juga tadi aku ngomong dari awal tadi kan, yang gue ngomong tidak di awal adalah kalau kalian kuat jalan, kalian itu adalah manusia-manusia hebat gitu. Karena emang tempat ini tuh luas banget, dan bagian sini itu kalian bisa lihat ya, pemandangannya dari pundan 1 dan 2. Di bagian pundan 1 dan 2, pundan 3 dan 4. Pundan 3 tuh kayaknya di bagian sini, dan pundan 4 itu di bagian yang ujung sana. Nah, untuk tempat pundan sendiri itu rata-rata lahannya juga sangat luas dan bisa dipakai buat aktivitas teman-teman semua yang sedang berkunjung di situs Purbakala Pugung Raharjo ini. Tapi dengan catatan jangan apa ya, jangan aneh-aneh yang pertama. Terus yang kedua, tetap jaga kebersihan. Dan yang ketiga, jangan merusak dari peninggalan-peninggalan yang ada di pundan ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke, bisa lihat kameramen maju ke depan. Oke, sekarang kita lanjut ke situs Menhir. Dan teman-teman di situ lagi siap untuk membantu saya yang sedang kebingungan. Let's go, kita berangkat lagi. Oke teman-teman semua, di kunjungan ketiga selanjutnya dari pundan 1, 2, 3, dan 4 yang udah kita kunjungin tadi, di sini juga terdapat menhir batu tegak. Nah, kalian bisa ngeliat ya di sini, bagian sini sedang ada aktivitas masyarakat sekitar yang mungkin masih mempergunakan kepercayaan mereka terhadap penggunaan batu menhir yang ada di sini. Bisa dilihat juga dari menhir yang di sini itu masih alami dan tidak ada yang dirubah-rubah, karena sebagian dari keadaan situs di sini juga masih secara asri, itu ya masih asri gitu kan, asri dan bersih dan juga dirawat. Dan perlu ditandai ketika kalian berkunjung ke sini harus tetap berhati-hati dan juga jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan. Itu adalah kunci utama dari berkunjung ke tempat situs Purbakala, terutama yang ada di Pugung Raharjo, Kabupaten Lampung Timur. Oke teman-teman semua, sekarang kita udah masuk di pundan yang ke-6. Kalian bisa ngeliat kan pemandangan tadi yang udah aku kasih tahu, video-video yang dari drone dari atas langitnya Pugung Raharjo. Nah, di sini itu sebenarnya bisa dipakai berbagai aktivitas ya, karena emang lahannya yang cukup luas dan juga di sini ada pundan yang sangat besar gitu kan. Dan salah satu hal yang harus dijaga ketika kita berwisata, maupun itu wisata edukasi ataupun yang lainnya, harus tetap jaga kebersihan. Sekali lagi harus tetap jaga kebersihan. Nah, di bagian pundannya ini juga bisa dinaiki, namun hanya satu orang saja yang boleh diperkenankan buat naik. Kalian penasaran nggak, mau ikut aku nggak buat naik ke atas? Yuk, aku ajak ke atas. Karena di sini yang boleh naik ke atas pundannya adalah cuma satu orang saja. Kita lihat ya. Ini dia bagian dari pundan yang paling besar, yaitu pundan ke-6. Nah, kita naik ke bagian atas ini teman-teman, dan melihat seluruh pemandangan yang ada di kawasan pundan 6. Nah, teman-teman bisa ngelihat, perhatikan di sini, dan itu sangat luas banget ya. Nah, dan ya, sekarang kita bakalan main ke salah satu kolam renangnya dan spot terakhir yang bakal kita kunjungin. Langsung aja kita gas ke bagian kolamnya. Let's go. Hai teman-teman, sekarang kita lagi ada di pundan 7 nih. Udah sampai aja, kalau tadi kita udah ke pundan 1 sampai 6, dan yang paling megah tadi kita udah lihat, sekarang ada di kolam megalitik, yaitu pundan ke-7-nya.
Nah, di bagian sini itu kalian harus hati-hati, dan ternyata di bagian bawah kolamnya ini itu terdapat sebuah aliran air yang sangat-sangat jernih, dan kita bakal nyobain juga, bakal berenang di sini. Dan for your information, mari Pak. For your information teman-teman semua, bahwa di bagian air yang ada di sini tuh pH-nya kurang lebih 7,8, dan itu dipercaya mungkin bisa diminum ya. Dan juga masyarakat sekitar juga percaya bahwa air yang ada di sini itu bisa berkhasiat gitu kan, katanya bisa mempermudah awet muda gitu kan. Kembali lagi kepercayaan teman-teman masing-masing, kalau percaya silakan, kalau tidak ya sudah, hanya sebatas bahwa gunakan sewajarnya saja. Nah, masuk ke bagian sini, ini sedikit air berlecet. Halo Mbak. Banyak pengunjung yang sering berkunjung ke sini. Dan juga kalau misalkan di kolam ini kan bagi dua nih, ini khusus untuk mandi, dan juga satunya ini katanya ada ikan-ikan gitu loh Dim. Jadi kalau misalkan kaki kita nyelup ke bawah, itu ikannya ngegrogotin kaki. Nanti kita bakal cobain ya, dan kayaknya berenang loh. Bro, kita berenang nggak? Gas nggak? pH 7 loh ini loh. Jernih banget airnya. Katanya nanti Fatur bakalan berenang sambil minum. Nggak, yaudah langsung kita salin dulu buat berenang. Oke, let's go. Oke teman-teman, sekarang udah salin buat nyobain dulu bagian bawahnya. Katanya kalau kaki kita di bawah, ikan-ikan pandang gigit-gigit. Coba gigit-gigit gak? Wih, sumpah. Ini terapi nggak sih Dim? Ini terapi loh guys. Beneran digigitin ya? Digigitin beneran. Kalian kalau ke bagian sini, itu aja digigitin. Sumpah kaki gue digigitin guys. Nah tuh lihat ikannya tuh. Itu rasanya kayak gitu tuh, tau gak sih? Kayak dicetut-cetut gitu. Lucu, seru. Tur harus nyobain kamu Tur. Lu Tur. Oke. Nah, Coba selanjutnya di bagian sini kita mandi, nggak boleh langsung lompat gitu ya. Inilah. Pak, ini bisa jebur? Oh bisa. Ngejeburnya gue buka baju gak ya teman-teman kira-kira? Gak usah ya. Kita turun ke bawah. Kita lihat. Satu. Seger banget sumpah, kaki gue langsung menggigil Dim. Wah. Wah. Ini kedalamannya kurang lebih berapa ya? 100. Kalau di sini sekitar 100 sentian turun ke bawah. Dingin banget teman-teman. Dan ketinggian air, kedalaman air sekitar 110 lah, ini 110 sampai 140. Nah ya, jadi di air kolam Megalithicum ini dipercaya bisa awet muda buat kamu-kamu yang percaya. Tapi kalau yang nggak percaya ya sudah, hanya sebatas ya udah kesini main, berendam, atau nyobain kakinya di situ, nyobain ikan-ikan gitu kan. Dan ya mungkin itu aja keliling sama gua di situs Purbakala Hubung Rajo, Kabupaten Lampung Timur. Gimana menurut pendapat kalian terkait tempat ini? Apakah sangat indah? Ya indah dong gitu kan. Oke, gue Muhammad Ikhwan selaku kru yang bertugas, dan Dimas Pradana selaku kameramen juga yang bertugas pamit undur diri. Gue mau lanjut lagi mandi dan langsung pulang. See you in the next episode selanjutnya. Bye bye.